Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutiara hadis kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang 5 hak dari jalan. Sebagaimana kita ketahui, agama yang mulia ini adalah agama yang senantiasa mengajari kita bagaimana menjauhi perbuatan kezaliman. Dan kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman juga adalah ketika tidak memberikan seseorang haknya. Adamu i'ta'i haqqin haqqahu, tidak memberikan seorang yang berhak haknya. Nabi SAW pernah bernasihat kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan Abu Darda radhiyallahu anhu berlebihan dalam beberapa jenis ibadah, lalu meninggalkan sebagian hak-hak dari orang lain, termasuk dari istri beliau. Kata Nabi SAW, fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu, berikanlah setiap orang yang punya hak, haknya. Setiap dari makhluk memiliki hak. Dan hadis kita akan membahas tentang hak dari jalan. Hadisnya bersumber dari Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pada satu hari Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Iyyakum wal julusa bit turuqat." Hendaknya kalian menjauhi untuk duduk-duduk di at-turuqat, di jalan-jalan atau di pinggir-pinggir jalan. Para sahabat ketika mendengarkan pernyataan tersebut, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ma lana min majalisina min buddun natahaddatsu fiha." Wahai Rasulullah SAW, kami tidak memiliki alternatif yang lain kecuali kami harus duduk di pinggir-pinggir jalan. Atau mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa menghindarkan diri dari duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan." Maka Nabi SAW mendengarkan alasan atau mendengarkan penyampaian daripada sahabat itu. Beliau mengatakan, "Idza abaitum illal majlis fa'atu at-tariqa haqqahu." Jika kalian tidak bisa menghindarkan diri kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan, maka hendaknya kalian memberikan jalan itu haknya. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksudkan dari hak jalan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyebutkan 5 hak dari jalan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa kafful adha, dan menahan diri dari mengganggu orang yang lewat, wa raddus salam, dan menjawab salam,
wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ada beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, dan tentu saja setiap ajaran beliau itu juga tertuju pada kita semuanya, umat beliau yang senantiasa mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, iyyakum wal julusa biturqat, jangan kalian duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Artinya, hukum asal dari persoalan ini adalah seorang muslim seharusnya, sepatutnya tidak duduk di pinggir-pinggir jalan, menghindarkan dirinya duduk di pinggir-pinggir jalan. Namun jika terpaksa, sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, tentu saja ada pertanyaan besar. Biasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang perintah atau ketika datang satu penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tiada kata lain dari mereka kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pada hadis ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan, para sahabat menyatakan bahwa ada uzur mereka, ada alasan mereka yang mengharuskan mereka atau yang memaksa mereka untuk duduk di pinggir jalan. Mereka mengatakan kami tidak bisa menghindarkan diri dari duduk di pinggir jalan wahai Rasulullah. Apa alasan mereka itu? Dijelaskan oleh sebagian ulama kita, paling tidak ada dua alasan. Para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an terpaksa duduk di pinggir jalan. Yang pertama adalah karena mereka tidak memiliki tempat yang memungkinkan untuk memuat mereka duduk-duduk kecuali di pinggir jalan. Rumah-rumah mereka di zaman tersebut rumahnya relatif kecil, tidak bisa memuat jumlah yang banyak. Bahkan mungkin mereka pun sempit di rumah-rumah mereka. Apatah lagi jika harus memanggil teman-teman mereka duduk di rumah-rumah mereka. Dan ini tentu saja menunjukkan kezuhudan dan kesederhanaan para sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hal yang kedua, karena pembicaraan yang mereka bahas atau perbincangkan pada saat duduk di pinggir jalan adalah persoalan-persoalan yang sifatnya duniawi. Persoalan-persoalan yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan ad-din. Dan tentu saja siapapun kita selama hidup di dunia ini membutuhkan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya duniawi, tentu saja selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Entah pembicaraan tentang bisnis perdagangan yang halal atau masalah-masalah keluarga dan masalah-masalah yang lainnya. Dan inilah yang topik yang dibicarakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka duduk di pinggir-pinggir jalan. Memang benar di sana ada masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid yang biasanya memuat para sahabat untuk duduk bermajlis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masjid rumah Allah ini dibangun hanyalah untuk zikir kepada Allah dan melakukan peribadatan-peribadatan yang lain yang berhubungan langsung dengan ibadah kepada Allah atau yang jelas memberikan maslahat yang besar bagi kaum muslimin. Adapun pembicaraan-pembicaraan duniawi tidak sepatutnya dilakukan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah alasan mereka sehingga mereka mengatakan kami tidak memiliki alternatif yang lain wahai Rasulullah kecuali duduk di pinggir jalan. Artinya bahwa hukum ini tetap berlaku, larangan atau paling tidak dimakruhkannya, dibencinya, tidak disukainya seorang muslim duduk di pinggir jalan kecuali memiliki alasan-alasan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghindarkan diri dari duduk di pinggir jalan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka syarat penting. Hal yang mereka mesti tetapi, hal yang mesti mereka kerjakan
ketika mereka dengan terpaksa duduk di pinggir jalan, yaitu melaksanakan hak-hak dari jalan. Fa'atu at-tariqa haqqahu, kata Nabi SAW. Berikan haknya jalan tersebut. Lalu para sahabat bertanya lagi, apa hak dari jalan yang harus kami tunaikan wahai Rasulullah ketika kami terpaksa duduk di pinggir jalan? Dalam hadis ini dikatakan qalu, mereka mengatakan, dan namun dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa penanya ini adalah sahabat yang mulia Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, apa saja hak-hak jalan yang harus kami tunaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyebutkan 5 hak. 5 hak dari jalan yang harus ditunaikan siapa saja orang yang duduk di pinggir jalan. Dan yang dimaksudkan dengan torik ini pinggir jalan adalah tempat lewatnya orang banyak. Jadi di mana saja tempat yang sering orang lalu lalang di sana, maka itulah yang dimaksud dengan turuqat, yang dimaksudkan dengan at-tariq dan turuqat dalam hadis kita ini. Ada 5 hak jalan yang disebutkan dalam hadis ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam hadis kadang disebutkan jumlah-jumlah tertentu, namun tidak boleh kita pahami itu sebagai batasan. Karena kadang Nabi SAW menyebutkan jumlah tertentu, tapi itu hanyalah untuk menekankan jumlah tersebut atau masalah yang disebutkan dalam jumlah tersebut khusus pada waktu itu, dan mungkin di kesempatan yang lain beliau menyebutkan hal-hal yang lain. Nabi SAW menjelaskan tentang hak muslim 5, dan pernah beliau menyebutkan 6. Ternyata juga dalam hadis yang lain pernah beliau menyebutkan 7 bahkan lebih. Nabi SAW menyebutkan tentang tanda munafik, beliau menyebutkan 3, dan beliau pernah menyebutkan 4, dan tanda munafik sebenarnya lebih dari sekedar 3 atau 4. Demikian pula dalam hadis kita ini disebutkan ada 5 hak dari jalan. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau setelah mengumpulkan hak-hak jalan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, beliau mendapatkan bahwa ada sekitar 14 dari hak-hak jalan. Kita hanya akan membahas 5 hak jalan yang disebutkan dalam hadis kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dicantumkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Yang pertama, kata Nabi SAW, hak jalan yang harus ditunaikan, yang wajib ditunaikan bagi siapa saja yang terpaksa duduk di pinggir jalan adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Secara umum, menundukkan pandangan adalah satu larangan yang jelas hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31, seruan dari Allah kepada orang-orang yang beriman, baik dia laki maupun wanita. Untuk kaum lelaki, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Jangan memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah mengatakan di ayat selanjutnya untuk kaum mukminat, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Karena pandangan adalah salah satu panah-panah iblis yang dilemparkan kepada hamba-hamba Allah untuk terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dan pandangan yang haram adalah wasilah pertama di antara sarana yang pertama yang digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan seorang hamba Allah ke dalam perbuatan yang sangat keji di sisi Allah, yaitu perzinahan. Dan memandang yang Allah haramkan ini adalah sesuatu yang bisa menjatuhkan kita dalam kesengsaraan yang tiada hentinya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan-pandangan yang khianat
pandangan-pandangan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang terkandung, apa saja yang tersimpan dalam hati-hati kita. Pemirsa umat TV yang berbahagia, seorang muslim tidaklah mengumbar pandangannya semaunya. Seorang muslim, seorang yang sangat terkontrol pandangannya, tidak melihat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Terutama jika dia terpaksa untuk duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan, tempat lalu lalang, tempat berlintasnya banyak orang, tidak terkecuali tentunya adalah kaum wanita. Disinilah hal yang paling ditekankan atau hal yang pertama yang ditekankan oleh Nabi SAW ketika kita terpaksa duduk di pinggir jalan adalah bagaimana kita menundukkan pandangan kita. Tidak memandang wanita-wanita yang lalu lalang, wanita yang lewat di depan kita. Dan jika kita melihat keadaan saudara-saudara kita hari ini, sebagian kaum muslimin hari ini yang duduk di pinggir jalan, kita saksikan mereka tidak mampu untuk menunaikan hak yang pertama ini. Bahkan mungkin waliyadzubillah, sebagian di antara mereka duduk di pinggir jalan karena tujuannya adalah untuk memandang wanita-wanita yang tidak halal bagi mereka untuk mereka pandang. Jadi pada hakikatnya orang yang semacam itu adalah orang yang tidak berhak sama sekali untuk duduk di pinggir jalan karena mereka tidak mampu menunaikan hak-hak dari jalan tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabatnya bagaimana dengan pandangan yang tidak sengaja. Beliau memerintahkan kepada orang yang memandang wanita tidak sengaja untuk memalingkan pandangannya. Karena pandangan yang tidak sengaja yang sekali itu tidak dianggap sebagai dosa, namun dia harus segera memalingkannya. Dan ketika dia membiarkan pandangan tersebut, inilah dia terjatuh dalam dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kaful adza. Seorang yang terpaksa duduk di pinggir jalan hendaknya menunaikan hak dari jalan, yaitu kaful adza, menahan diri dari tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain entah dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakkan hati, sindiran-sindiran, celaan-celaan, cemoohan, dan kata-kata yang lain yang tidak diinginkan oleh saudara-saudara kita yang melintas di pinggir jalan tersebut. Dan juga tidak menyakiti saudara kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita dapati kadang orang yang usil, mereka melakukan berbagai hal untuk menyakiti orang-orang yang lewat di depannya. Atau bahkan mungkin mereka memberikan mudarat, mereka membahayakan orang-orang yang lewat di depannya. Ini adalah orang-orang yang pada hakikatnya tidak pantas, tidak berhak sama sekali untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Karena seorang yang duduk di pinggir jalan diharuskan untuk menahan diri, tidak membahayakan saudaranya dengan cara apapun, entah dengan pandangannya, ataupun dengan lisannya, dan apalagi dengan perbuatan-perbuatan atau dengan anggota tubuh kita yang lainnya. Hal yang ketiga, kata Nabi SAW, yang harus dijaga oleh seorang yang terpaksa untuk duduk di pinggir jalan adalah raddus salam, menjawab salam. Seorang yang duduk di pinggir jalan, di antara hal yang perlu dia tunaikan, walaupun dia mungkin sibuk berbicara, berdiskusi, berdialog dengan saudara-saudaranya, tapi jangan dia mengabaikan sapaan salam yang disampaikan oleh orang-orang yang lalu lalang di dekatnya. Dan ini di antara isyarat dari Nabi SAW, bagaimana ucapan salam itu hendaknya disebarluaskan di mana saja. Dan ini yang kadang kita saksikan termasuk sunnah yang sudah dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Kadang kita dapati kaum muslimin masih membudayakan salam ketika masuk rumah, masih membudayakan salam ketika berada di majlis-majlis mereka, masih membudayakan salam ketika mereka masuk dalam ruangan-ruangan tertentu. Namun ketika mereka berpapasan, mereka bertemu dengan saudaranya di pinggir jalan, mereka merasa tidak perlu untuk mengucapkan salam kepada mereka. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, afshus salam, sebarluaskanlah salam. Dan makna fusyu
adalah sesuatu yang tersebar luas dan tidak meninggalkan satu ruang pun kecuali dia ada di sana. Maksudnya, ifsya'us salam mengharuskan kita untuk menyebarluaskan salam. Kita usahakan salam ini membahana, salam ini berada dan terdengar di mana saja kita berada, termasuk di pinggir-pinggir jalan. Hindari kata-kata yang bisa menyakitkan hati saudara kita. Dan sebaliknya, ucapkanlah kata-kata yang bisa menyejukkan hati saudara kita, mengenakkan hatinya, dan memberikan pesan-pesan keselamatan, kebaikan untuknya. Dan tiada kata yang terbaik kecuali ucapan doa Assalamualaikum kepada saudara kita. Dan perkataan Assalamualaikum inilah salam yang sah, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Seorang muslim tidak boleh mengganti ucapan salam ini dengan ucapan-ucapan yang lain yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan perlu untuk kita camkan, umat mana saja pada hakikatnya tidak mengenal ucapan salam kecuali ucapan Assalamualaikum. Karena Nabi SAW telah menyebutkan bahwa manusia yang paling pertama diajarkan salam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Assalamualaikum, adalah Nabi Allah yang pertama. Nabi Allah yang pertama Adam alaihissalam. Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama sebagaimana Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Sejak beliau diciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau bagaimana mengucapkan salam kepada para malaikat, dan ucapan salam yang Allah ajarkan kepada beliau adalah Assalamualaikum. Maka Assalamualaikum adalah ucapan yang sah diucapkan sesama kita untuk saling mendoakan semoga Allah memberikan keselamatan sesama kita. Dan di sini Nabi SAW mengatakan raddus salam, jawablah salam. Beliau tidak mengatakan berikan salam atau sapalah saudara kalian dengan ucapan salam. Kenapa demikian? Kenapa bukan Nabi SAW mengajak para sahabat untuk mendahului orang lain dengan ucapan salam? Jawabannya, memang benar mendahului seseorang dengan ucapan salam itu lebih afdol. Tapi posisi sahabat waktu itu yang duduk di tengah-tengah jalan adalah posisi yang memang haknya adalah menjawab salam, bukan memulai salam. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan al-mar alal qaid, bahwa kaidah mengucapkan salam adalah seorang yang lewat dialah yang dahulu mengucapkan salam, dan dia ucapkan salam kepada orang yang dia lihat duduk di depannya. Jadi kita yang duduk di pinggir jalan, yang terpaksa duduk di pinggir jalan, hak kita adalah menunggu ucapan salam dari saudara-saudara kita untuk kita jawab salam-salam mereka. Yang keempat dan yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita mungkin beralasan kita duduk di sana hanyalah untuk sekedar bercengkrama dengan saudara kita, untuk menyelesaikan hajat-hajat duniawi kita, tapi seorang muslim tidak pernah berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Umat kita adalah umat yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat terbaik? Ketika kita tampil beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, siapa yang mau menjadi umat yang terbaik, maka tiada jalan lain bagi dia kecuali melaksanakan sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110 tersebut. Amar ma'ruf nahi mungkar kita butuhkan di mana dan kapan saja kita berada. Utamanya pada saat kita berada di pinggir jalan. Kita menyaksikan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Maka beban bagi kita dan amanah bagi kita yang terpaksa duduk di pinggir jalan untuk menyampaikan kebaikan. Kita ajari orang yang mungkin kita saksikan tidak melakukan kebaikan, kita ajak dia kepada kebaikan. Jika suatu saat kita ditakdirkan duduk di pinggir jalan, lalu ternyata waktu sholat telah masuk umpamanya, maka di antara bentuk pelaksanaan hadis ini adalah kita bangkit untuk melaksanakan sholat, dan kita al-amru bil ma'ruf, kita ajak juga orang yang ada kita lihat di tengah-tengah kita atau di pinggir jalan untuk juga melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan kita. Inilah amar ma'ruf. Dan nahi mungkar. Kita bernahi mungkar ketika kita melihat ada orang-orang yang nyata-nyata melakukan hal yang diharamkan oleh Allah.
melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, berdua-duaan atau dengan lawan jenis, atau mungkin tidak menutup aurat yang benar, atau mungkin dia mengonsumsi hal-hal yang haram untuk dia konsumsi dan itu lewat di depan mata kita. Seharusnya kita yang duduk di pinggir jalan tidak tinggal diam. Kita harusnya menegur dengan cara yang terbaik tentunya dan bernahi mungkar terhadapnya. Ini adalah hak jalan yang harus kita tunaikan ketika kita sekali lagi dengan terpaksa harus duduk di pinggir jalan. Jika ada yang mengatakan, saya tidak mampu melaksanakan 5 hak ini yang kelihatannya begitu berat, maka kita katakan jalan yang terbaik bagi Anda adalah hindarilah duduk di pinggir jalan. Karena sesungguhnya duduk di pinggir jalan memang banyak resikonya. Jadikanlah rumah Anda tempat yang nyaman bagi Anda untuk Anda belajar, untuk Anda banyak berzikir dan bercengkrama dengan keluarga Anda. Itu tentu lebih baik ketimbang Anda harus duduk-duduk di pinggir jalan. Namun kapan sekali lagi Anda terpaksa duduk di pinggir jalan, maka Anda harus melaksanakan hak-hak jalan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.